Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Lestari Pasaribu dengan NPM 1901080004, Prodi Pendidikan Fisika dari Universitas HKBP Indonesia Pematang Siantar. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai implementasi setiap butir-butir kode etik guru di Indonesia. Kode etik guru yang pertama adalah guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia yang seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Implementasi kode etik ini yang pertama, guru harus berperilaku secara profesional dalam melaksanakan tugas utamanya. Yang kedua, membentuk peserta didik yang menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Peserta didik atau manusia yang berpancasila mengandung beberapa konsep. Yang pertama, manusia yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di sini guru bisa mengajari peserta didik atau membimbing peserta didik untuk memulai dan mengakhiri pelajaran dengan doa. Yang kedua, manusia yang adil dan beradab. Guru dapat membimbing peserta didik untuk tidak meremehkan satu sama lain dan mengajari sikap saling bergotong royong dalam melaksanakan kewajiban di sekolah. Yang ketiga, manusia yang menjunjung tinggi persatuan. Di sini guru bisa membimbing peserta didik agar menghargai setiap perbedaan yang ada di dalam maupun di luar lingkungan sekolah, serta memberi pemahaman bahwa Indonesia bisa bersatu meskipun terdapat keanekaragaman. Yang keempat, manusia yang bermusyawarah. Di sini guru bisa membimbing peserta didik untuk mengambil keputusan dalam kelompok melalui musyawarah, serta memberi pemahaman kepada peserta didik bahwa kepentingan bersama lebih utama dibanding kepentingan pribadi. Dan yang kelima, manusia yang berkeadilan sosial. Di sini guru bisa membimbing peserta didik untuk menghargai setiap hak dan kewajibannya masing-masing, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah, serta menanamkan sikap rendah hati dan mau berbagi kepada sesama tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Kode etik guru yang kedua adalah guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing. Implementasinya adalah yang pertama, guru harus sanggup menjalankan tugas profesi sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, dengan peserta didik tidak menggunakan hubungan profesi untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, dengan orang tua, secara jujur guru memberitahu perkembangan peserta didik di sekolah. Yang keempat, dengan masyarakat, guru menjunjung tinggi norma-norma agama, hukum, dan kemanusiaan. Contoh implementasi kode etik ini adalah guru tidak memaksakan kurikulum yang berlaku jika tidak sesuai dengan kemampuan peserta didiknya. Kode etik guru yang ketiga adalah guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Implementasi kode etik ini adalah yang pertama, guru mengakui bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik individual dan berhak atas layanan pembelajaran. Yang kedua, informasi yang diperoleh dari peserta didik digunakan untuk meningkatkan pendidikan peserta didik tersebut, bukan malah menyalahgunakannya. Contoh implementasi kode etik ini adalah, misalnya terdapat siswa atau peserta didik yang mengalami kelainan baik fisik atau mental atau berasal dari keluarga yang bermasalah, maka di sini guru harus bertindak untuk mengambil layanan pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik tersebut, bukan malah menyudutkannya karena latar belakangnya. Kode etik guru yang keempat adalah guru menciptakan suasana sekolah yang sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Implementasi kode etik ini yang pertama, guru dapat memahami bahwa peserta didik tidak berkembang dengan kecepatan yang sama. Yang kedua, guru menciptakan suasana yang kondusif, suasana kekeluargaan di dalam lingkungan maupun di luar sekolah. Contoh implementasi kode etik ini adalah yang pertama, guru dapat menjadi teman bercerita bagi peserta didik. Yang kedua, guru dapat menjadi orang tua manakala peserta didik mengalami ketidaknyamanan di lingkungan sekolah. Kode etik guru yang kelima adalah guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitar untuk membina peran serta dan tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Implementasi kode etik ini yang pertama, guru harus berusaha menjalin kerjasama yang efektif dan efisien dengan orang tua atau wali peserta didik. Yang kedua,
dengan masyarakat, guru harus menjalin komunikasi yang harmonis serta peka terhadap perubahan-perubahan di masyarakat. Contoh implementasi kode etik ini yang pertama, guru dapat mengadakan pertemuan dengan orang tua sekali sebulan guna memacu perkembangan peserta didik. Yang kedua, dengan masyarakat, guru dapat berperan aktif, misalnya sebagai panitia dalam pemilu atau pembina Karang Taruna, serta di gereja bisa menjadi penatua gereja atau guru sekolah minggu atau pembina muda-mudi. Kode etik guru yang keenam adalah guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Implementasi kode etik ini yang pertama, guru turut serta dalam peningkatan kinerja, prestasi dan reputasi sekolah. Yang kedua, menjunjung tinggi martabat profesionalisme. Yang ketiga, tidak menyangkut pautkan rahasia pribadi rekan sejawat untuk kepentingan pribadi. Contoh implementasi kode etik ini, yang pertama, peningkatan secara pribadi, guru dapat melakukannya dengan membaca buku, mengikuti lokakarya atau studi lanjut. Yang kedua, secara bersama-sama bisa dilakukan dengan mengikuti organisasi keguruan seperti PGRI dan ikut organisasi kelompok mata pelajaran. Kode etik guru yang ketujuh adalah guru memelihara hubungan profesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Implementasi kode etik ini, yang pertama, guru menjunjung tinggi jabatan guru sebagai profesi. Yang kedua, mengembangkan ilmu pendidikannya untuk meningkatkan kompetensinya. Yang ketiga, saling membimbing sebagai rekan sejawat dan saling membantu dalam melaksanakan tugas-tugas profesi pendidikan. Contoh implementasi kode etik ini adalah misalnya di dalam sekolah, baik antara guru dengan guru dan guru dengan kepala sekolah, harus terjalin komunikasi yang harmonis dan akrab, sehingga peserta didik merasa senang dan nyaman berada di lingkungan sekolah. Kode etik guru yang kedelapan adalah guru secara bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu organisasi profesi guru sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Implementasi kode etik ini, yang pertama, guru harus menjadi anggota profesi guru. Yang kedua, berperan aktif dalam melaksanakan program-program organisasi untuk kepentingan pendidikan. Yang ketiga, memantapkan dan memajukan organisasi profesi guru. Yang keempat, mengembangkan organisasi profesi guru sebagai sarana atau sebagai pusat informasi dan komunikasi baik untuk guru dan masyarakat. Contoh implementasi kode etik ini, yang pertama, guru menjadi anggota dari organisasi profesi guru, yaitu PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia. Yang kedua, secara aktif memberikan ide-ide untuk perkembangan organisasi profesi guru. Kode etik guru yang kesembilan adalah guru melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Implementasi kode etik ini, yang pertama, guru harus membantu program pemerintah untuk pengembangan pendidikan. Yang kedua, tidak menghindari kewajiban yang telah dibebankan oleh pemerintah. Yang ketiga, tidak menggunakan atau melakukan tindakan pribadi atau kedinasan yang dapat merugikan negara. Yang keempat, guru dapat memahami bahwa kebijakan pemerintah merupakan perwujudan dari peraturan perundang-undangan, di mana peraturan perundang-undangan itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri ketetapan, dan surat keputusan. Maka dari itu, guru wajib melaksanakan kebijakan pemerintah. Contoh implementasi kode etik ini adalah, yang pertama, guru harus melakukan pembaharuan sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, guru harus membantu melaksanakan program-program pendidikan dari pemerintah, misalnya diberlakukannya kurikulum atau pembebasan uang sekolah untuk sekolah-sekolah tertentu.